Selamat siang Pak Mugi. Terima kasih sekali Pak Mugi sudah berkenan untuk saya wawancarai kali ini Pak Mugi. Nah, ini nanti kita mau wawancara terkait dengan Pak, dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal. Namun sebelumnya Pak, mohon monggo untuk Bapak memperkenalkan diri, kepala sekolah dari SD mana, dari Budi Pak, monggo. Terima kasih Bu. Ini kami ditunjuk ataupun jadi kepala sekolah di SD 2 Watu Malang sejak tahun 2020 kemarin. Kebetulan di perjalanan waktu kami ditunjuk oleh teman-teman untuk membersamai teman-teman ketua KDKS di Kecamatan Watu Malang mulai tahun 2022 sampai nanti tahun 2024. Berkaitan itu ya mungkin belum banyak yang kami ketahui tentang lingkup kegiatan kepala sekolah. Namun mungkin nanti apabila Burus nanti ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, insya Allah sepengetahuan saya nanti kita komunikasikan. Baik, terima kasih sekali Bapak ini atas tanggapan yang sangat luar biasa dari Pak Mugi selaku K3S di Kecamatan Watu Malang ya Pak. Terus untuk selanjutnya ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya ajukan ke Bapak ini terkait dengan dilema etika dan dengan bujukan moral. Ini menurut Bapak ini sejauh mana pemahaman Bapak mengenai dilema etika dan bujukan moral itu Pak? Memang kita dalam suatu kerjaan memang dihadapkan suatu dilematis. Artinya satu sisi kita dihadapkan oleh aturan, sisi lain kita dihadapkan oleh lapangan real yang harus kita hadapi. Sehingga di sana kita tentunya sisi lain lagi kita harus mengambil keputusan. Oleh karena itu saat kita dihadapkan hal tersebut memang kebijakan itulah yang muncul. Kebijakan dalam artian bukan membijaksanai sesuatu hal harus dibijaksanain. Artinya kebijaksanaan itu disampaikan atau diambil saat kita harus mengambil. Artinya namanya kebijakan itu dipastikan itu melanggar aturan. Tetapi bagaimanapun satu sisi suatu kegiatan itu harus dilaksanakan sehingga kita mengambil kebijakan dengan pertimbangan yang istilahnya dapat dipertanggungjawabkan, artinya bermanfaat bagi orang lain. Baik, terima kasih sekali jawabannya sangat luar biasa dari Pak Mugiono. Ini untuk selanjutnya Pak, lalu bagaimana jika ada suatu permasalahan yang sama-sama benar? Lalu bagaimana langkah Bapak dalam mengambil keputusan ataupun kebijaksanaan tersebut Pak? Terima kasih. Kaitannya kebijakan itu kita kuncinya adalah komunikasi. Demokratislah itu salah satu langkah pertama yang perlu kita utamakan. Artinya saat ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, bahkan harus kita putuskan, akan lebih baik jika kita buka ataupun kita terapkan adanya demokratis. Dalam artian pihak-pihak ataupun teman-teman yang terkait dengan hal tersebut memang kita beri kesempatan untuk berpandangan. Insya Allah nanti dengan pandangan bermacam-macam dari elemen yang ada, insya Allah nanti itu membantu kita dalam menghindari celah masalah ataupun kesalahan akan lebih kecil. Sehingga tetapi pada saatnya kita juga akan dihadapkan kadang-kadang namanya demokratis itu nanti akan dihadapkan sulit pilihan. Tetapi seorang pemimpin memang saat sudah demokratis itu tidak bisa mengambil ataupun tidak terputuskan atau belum bisa diputuskan, makanya seorang pemimpin wajib artinya adalah harus mengambil keputusan ataupun yang lebih singkatnya ya ada kalanya kita harus suatu keharusan tentunya menanggung konsekuensi
Konsekuensinya apa? Ya itulah namanya pemimpin, tetapi ya tadi kebijakan pada prinsipnya itu diberikan kepada seorang pemimpin. Karena dipastikan seorang pemimpin pada saat tertentu pasti dihadapkan oleh hal-hal dilematis, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam berkomunikasi dengan yang lain. Baik, berarti kalau boleh saya rangkum, berarti di sini menyelesaikan masalah itu dengan mencari solusi yang terbaik buat yang menghadapi masalah tersebut, ataupun buat misalnya lembaga ataupun guru yang menghadapi permasalahan tersebut ya Pak ya, situasi yang dihadapi seperti itu secara demokratis. Baik Pak, di sini mungkin yang akan saya tanyakan lagi, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin Bapak gunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, Pak? Terima kasih. Untuk menyelesaikan permasalahan itu akan lebih bagus. Kita tidak boleh langsung menangkap suatu permasalahan atau laporan langsung dicerna secara langsung. Alangkah baiknya setiap laporan kita respon dengan langkah apa? Yang pertama adalah kita klarifikasi atau kita gali sebetulnya akar permasalahan dari pihak-pihak yang dipermasalahkan, kita cari dulu. Karena apa? Kadang-kadang kalau itu tidak ditemukan dulu, kita bisa terjebak oleh laporan-laporan yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dalam menyelesaikan masalah memang kita cari ataupun kita cermati dulu sebetulnya yang dipermasalahkan itu. Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut kita gali dulu, kita cari informasi mungkin lewat wawancara dengan pihak-pihak terkait, maupun kita menyaksikan atau mengamati hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga nanti insya Allah dengan kita awali dengan mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan. Saat kita memutuskan nanti akan mendekati objektif, sehingga tidak ada pihak yang diposisikan salah atau kalah, tidak ada posisi yang dimenangkan atau berpihak, sehingga insya Allah nanti pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut akan bisa menerima dengan baik. Terima kasih sekali Bapak. Berarti kalau boleh saya rangkum, yang pertama dari prosedur penyelesaian masalah adalah kita identifikasi masalah. Iya betul, identifikasi terlebih dahulu permasalahannya ya Pak. Baik Pak, untuk ini pertanyaan selanjutnya ini ya Pak. Nah, ini menurut Bapak, ini cara yang paling efektif yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah itu yang seperti apa Pak? Salah satunya memang setelah tadi teridentifikasi, memang baru kita klarifikasi pihak yang bermasalah, kita temukan, kita hadapkan bersama-sama untuk cross check ataupun mencari sebenarnya. Dengan bertemunya pihak terkait, insya Allah nanti ketemu permasalahannya. Artinya apa? Kadang-kadang hanya dikarenakan beda pemahaman, itu yang menyebabkan masalah. Tapi kalau nanti sudah dari informasi tadi begini, setelah itu sudah dua-duanya teridentifikasi, baru kita temukan, dalam artian kita fasilitasi, kita mediasi supaya permasalahan tersebut terselesaikan dan tidak berkepanjangan sehingga masalah dapat selesai. Baik, terima kasih sekali atas jawaban dari Bapak. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya ini ya Pak, apakah selama ini Bapak itu menemui tantangan tersendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Contohnya seperti apa itu? Permasalahan itu pasti ada, setiap waktu pasti ada. Memang kita ya guru sebetulnya juga pemimpin kelas, terus kepala sekolah juga pemimpin sekolah. Di sana tentunya pasti kita dihadapkan masalah itu bermacam-macam. Contohnya kalau kepala sekolah kita contohkan itu bermacam-macam, berkaitan dengan guru, berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan orang tua siswa dan sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi kalau ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu
kuncinya adalah komunikasi dan objektif, baik itu permasalahan di masyarakat maupun apa itu, salah satunya adalah memang komunikasi. Maka hal apa, yaitu salah satunya kita di komunikasi, kita ciptakan situasi yang harmonis, baik itu kepada guru, baik itu kepada siswa maupun masyarakat. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk ini Pak, pertanyaan selanjutnya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, apakah Bapak itu mempunyai jadwal tertentu atau kalau ada masalah diselesaikan seketika itu juga Pak? Kalau pengalaman kami, kemana saya, pengalaman yaitu tentang permasalahan di sekolah, contohnya dalam situasi tertentu saat kita waktu memungkinkan ada masalah langsung kita respon, kita tindak lanjuti. Tetapi kalau kadang-kadang kita dihadapkan waktu bersamaan harus menangani hal-hal yang lain, maka kita skala prioritas. Artinya contoh, oh ini tadi ada laporan mungkin permasalahan siswa atau permasalahan berkaitan masyarakat, tetapi saat ini kita harus menangani tentang kedinasan, dalam artian harus rapat kedinasan, sehingga kita mengutamakan kedinasan, baru permasalahan yang disampaikan tadi kita tindak lanjuti dalam waktu berikutnya. Dalam artian bukan diundur-undur, artinya kita cari waktu yang tepat. Artinya yaitu contoh hari ini kita ada laporan dari masyarakat begini, contohnya ada hal-hal anak-anak yang baru sekarang yang baru booming, dalam artian kekerasan dan sebagainya, bullying dan sebagainya. Memang kita saat itu langsung kita respon. Kalau memang itu berkaitan dengan kepala sekolah, ya kepala sekolah adalah menindaklanjuti, merespon seperti langkah-langkahnya tadi, pihak-pihak terkait. Jadi laporan itu apa yang dilaporkan kita komunikasikan, kita identifikasi, terus di balik laporan itu nanti kan akan ditemukan pihak yang berkaitan dengan itu. Setelah itu, setelah pihak yang melapor kita cari informasi permasalahannya, baru kita carikan informasi pihak-pihak yang terlapor. Setelah itu baru kita tambahkan dengan pihak-pihak yang berkaitan, sehingga nanti kita akan menyelesaikan masalah itu dengan selesai, tapi tidak meninggalkan kewajiban. Berarti kalau boleh saya simpulkan, tadi ada permasalahan yang diselesaikan pada waktu itu juga, dan misalnya kalau Bapak ada dinas seperti itu bisa diselesaikan di lain waktu seperti itu nih Pak. Terus ini Pak, apakah selama ini itu ada seseorang atau ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan tadi? Kalau faktor banyak sekali, karena setiap permasalahan kita gali, utamanya kalau permasalahan di sekolah, tentunya tidak terlepas dari guru. Artinya baik itu permasalahan yang berkaitan siswa, guru maupun masyarakat, pasti itu ada hubungan dengan guru. Oleh karena itu dengan keterbukaan teman-teman guru, insya Allah membantu kita dalam memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut, sehingga menghindarkan kita dalam terjebak oleh suatu laporan yang tidak real. Sehingga dengan dukungan masukan dari teman-teman yang lain, insya Allah nanti itulah yang bisa membantu saat kita mengambil keputusan itu lebih baik. Dengan kata lain, kalau boleh saya simpulkan, berarti berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti itu nih Pak. Ini Pak, untuk selanjutnya, dari semua yang tadi telah Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat diambil dari cara-cara Bapak dalam menyelesaikan permasalahan Pak? Ya, pembelajarannya Pak Bu, artinya kita manusia tidak lepas dari khilaf dan salah. Khilaf, salah, makanya ada ahli yang mengatakan salah boleh, tetapi tidak boleh menipu. Itu kuncinya. Artinya dengan hikmah itu, insya Allah nanti kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Artinya kita tetap membiasakan lapang dada, didasari kita manusia tidak lepas. Artinya
saling kita ingat mengingatkan sehingga kata ketersinggungan itulah yang kita tangguhkan. Dalam artian kita tidak mudah tersinggung saat ada masukan, entah itu rekan, entah siapapun, itu kita dasari dengan bahasa artinya ya lapang dada lah. Artinya karena apa, pada prinsipnya kita pasti punya keterbatasan, sehingga kilap itu namanya kilap ya dengan situasi tertentu terjadi kegelapan. Mungkin apa baru kondisi yang tidak begitu, sehingga apa itu pembicaraan. Baik, berarti dari pembicaraan dengan Bapak pada kesempatan kali Ya. ini, pelajaran yang dapat saya ambil bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan ya Pak ya, dan sebaik-baiknya orang adalah yang mau mengakui kesalahannya serta memperbaikinya, seperti itu nih Pak. Ini terima kasih sekali Bapak atas waktunya sudah berkenan diwawancarai oleh saya. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan tadi menjadi pembelajaran buat saya sebagai guru untuk lebih bijaksana lagi dalam mengambil suatu keputusan. Nah ini yang penting juga ini Bu, kadang-kadang ini permasalahan kita utamanya memang keterbukaan itu penting, artinya kadang-kadang yang paling menyulitkan itu apa? Tata riko. Makanya saat kita sudah bicara riko itu satu sisi ada baiknya, tapi sisi lain kurang baik. Artinya sebetulnya contoh, ada guru menyaksikan kepala sekolah yang melakukan sesuatu, satu kebijakan dan sebagainya, sebenarnya tahu, tapi karena riko tidak mengingatkan. Sebaliknya kepala sekolah dengan guru, sebetulnya guru itu ya sebaiknya diingatkan, tapi karena riko, sehingga riko itu yang muncul sehingga malah membawa apa ya, bukan membantu guru itu menjadi baik, tapi malah menjadi rusak. Sehingga intinya apa, saat kita bicara dalam forum yang ya biar itu resmi atau tidak resmi, saat membahas sesuatu sebaiknya memang kita ada keterbukaan, inti terbuka, baik itu kepala sekolah kepada guru maupun guru kepada sekolah. Dalam hal ada permasalahan perlu keterbukaan. Kata riko itu sebaiknya ditangguhkan, tanda petik, yaitu saat menghadapi atau menjelaskan masalah. Betul sekali Pak. Jadi diperlukan di sini sangat diperlukan komunikasi aktif, nilai penanaman nilai kolaboratif antara guru dan kepala sekolah, seperti itu nih Pak. Terima kasih sekali, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini dengan berwawancara dengan Bapak. Semoga ini menjadikan pembelajaran bagi saya ya Pak dalam mengambil suatu kebijakan ke depannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Akhiri ya Bu.